tempat yang paling rendah nanti di akhirat apa? Neraka. Makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina itu adalah manusia, manakala manusia itu selama hidup di dunia tidak mau taat, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa tidak mau puasa, disuruh haji padahal dia sudah mampu tidak mau haji, disuruh untuk menutup aurat tidak mau menutup aurat, disuruh untuk belajar agama tidak mau belajar agama, dan banyak kewajiban-kewajiban yang lain selama di situ ada perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia membantah, kemudian dia berpaling dan meninggalkan perintah itu, tidak dikerjakan, maka yang seperti inilah menjadi makhluk yang paling. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau kita mendengarkan apa yang telah dibacakan oleh imam tadi di dalam sholat, ya, maka imam tadi membacakan di dalam surat At-Tin, ya, surat At-Tin itu surat yang 95, yang dimana kalau kita perhatikan di dalam surat At-Tin 95, Allah Ta'ala menyebutkan kalimatnya ayat yang keempat, yang dimana di situ Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ Allah menyampaikan bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang paling baik, bentuk yang paling sempurna adalah manusia. Di antara makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah yaitu manusia. Kenapa dikatakan al-insan? Karena disitulah Allah ingin menyampaikan kepada manusia bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling baik, ciptaan yang paling sempurna. Maka di situ dikatakan sebaik-baik ciptaan. Kenapa dikatakan baik dan sebaik-baik ciptaan atau ciptaan yang paling sempurna? Karena Allah memberikan bekal, ada akal, ada pikiran, ada hati, ada pendengaran, ada penglihatan, dan apa yang Allah fasilitaskan kepada manusia itu ada, dan itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Maka ketika kita lihat ada binatang, dia punya insting, punya yaitu nafsu, ya, tapi tidak dikasih akal. Maka binatang ini akan melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Yang penting pokoknya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa dia bisa berpikir, bisa membedakan apakah itu baik atau salah, apakah itu boleh atau tidak, apakah itu enak atau tidak, apakah itu diperintahkan atau dilarang. Nah, ini binatang tidak mengerti, karena hanya dia mengandalkan daripada instingnya dan mengandalkan daripada nafsunya. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat dia punya akal tapi tidak punya nafsu, sehingga malaikat tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang hanya taat saja, tunduk patuh hanya kepada Allah. Jadi malaikat tidak ada keinginan untuk melakukan yang macam-macam, melakukan perbuatan yang haram, perbuatan yang melanggar syariat, itu. Dan malaikat yang diciptakan itu makhluk yang memang kesehariannya, waktu-waktunya itu cuma taat, tunduk patuh kepada Allah. Ini digambarkan di dalam ayat Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat itu tidak pernah berbuat durhaka, maksiat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti akan
kerjakan. Saat itu pula pasti akan dilakukan. Itu malaikat. Dan malaikat tidak ada keinginan untuk menikah, makan, minum, istirahat. Nggak ada. Karena memang disetel sama Allah seperti itu malaikat. Nah, bagaimana dengan al-insan manusia? Lah, apa yang tidak dimiliki oleh binatang, manusia punya. Punya apa? Akal. Binatang tidak punya akal. Begitu juga malaikat. Malaikat tidak punya nafsu. Manusia punya. Maka dari sinilah komplit Bapak Ibu. Maka kata-kata al-insan ini menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan seorang manusia ini, ya, maka betul-betul diberi fasilitas yang perfect, yang lengkap. Sehingga dari situlah kemudian manusia nanti akan mendapatkan apa? Beban. Beban apa? Syariat. Ya, maka dari sinilah Allah turunkan di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi berdasarkan ayat ini, para ahli tafsir mengatakan bahwa manusia ataupun jin yang sama-sama punya akal, punya nafsu, cuma dalam bentuk yang paling baik secara body, secara tubuh, itu lebih bagus manusia daripada jin. Ya. Maka manusia ini oleh Allah diciptakan di muka bumi ini tujuannya adalah untuk apa? Ibadah, untuk mentaati Allah. Maka dari sinilah terbebani syariat. Manusia diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah, bukan sekedar untuk lahun wala'bun, hanya bermain-main, bersantai-santai, tidak. Jadi kalau sudah diciptakan sama Allah di muka bumi ini adalah tujuannya untuk apa? Mengabdi kepada yang menciptakannya, tunduk kepada yang membuatnya, pasrah kepada yang mengatur hidupnya. Nah, itu manusia. Maka ketika manusia sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan, sesempurna ciptaan, namun ketika sudah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang baik, tapi dia tidak mau taat, dia tidak mau tunduk, dia tidak mau patuh, dia berengkel, bangkang, durhaka, maksiat, tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang terjadi, Pak? Para jamaah? Yang terjadi, maka yang seharusnya manusia ini merupakan makhluk yang baik, makhluk yang sempurna, dan menjadi makhluk yang mulia nanti di sisi Allah, bisa menjadi makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina nanti di akhirat kelak. Jelas Bapak Ibu ya? Maka kalau kita perhatikan di dalam surat At-Tin, ya, apa yang disampaikan oleh Allah surat yang 95 ayat 4 ini, maka dari situlah Allah memberitahukan ayat selanjutnya, ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian ketika manusia itu tidak mau beribadah kepada Allah, ketika manusia tidak mau taat, tunduk, patuh kepada Allah, maka akan dikembalikan menjadi makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina. Dapat nyambung ya, jelas ya. Nah, maka terkait dengan ayat ini maka jelas, sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan, maka akan dibuat dia orang yang masa-masa tuanya ini pikun. Jadi kata-kata asmal itu pikun. Ada yang mengatakan orang yang masa-masa akhir kehidupannya itu su'ul khotimah, mati dalam kondisi yang jelek, yang buruk, atau dia makhluk yang nanti dikembalikan ke neraka. Ini perbedaan pendapat masalah asfala safilin, karena menggunakan kata isim tafdil, superlatif. Ini kata-kata safil itu asfal, ya, asfal itu lebih rendah. Ya kan Bapak Ibu. Jadi kalau Allah itu sudah menggunakan di situ menggunakan kalimat superlatif, atau isim tafdil, ya,
Yang paling rendah, tempat yang paling rendah nanti di akhirat apa? Neraka. Ya, kan hina Pak Bu. Jadi makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina itu adalah manusia, manakala manusia itu selama hidup di dunia tidak mau taat, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa tidak mau puasa, disuruh haji padahal dia sudah mampu tidak mau haji, disuruh untuk menutup aurat tidak mau menutup aurat, disuruh untuk belajar agama tidak mau belajar agama, dan banyak kewajiban-kewajiban yang lain selama di situ ada perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia membantah, kemudian dia berpaling dan meninggalkan perintah itu, tidak dikerjakan, maka yang seperti inilah menjadi makhluk yang paling hina. Ini Pak Buge, jelas ya? Makanya kalau kita meresapi ayat-ayat Allah itu ya tidak sekedar dibaca, tapi dipahami isinya. Jangan sampai ayat yang kita baca, yang kita dengarkan itu nanti berlaku kepada kita ketika ayat itu mengandung ancaman. Mengandung apa? Ancaman atau peringatan. Jangan sampai terjadi kepada diri kita, Pak Bu. Oke? Itu pentingnya kita belajar ngaji nggak tadi Bu? Nanti lihat yang bukan ngaji, bukan belajar ilmu, bukan preso, tidak tahu dia. Makanya kadang-kadang untuk bisa kita memahami ayat Allah ini dengan kita belajar. Setelah kita paham seperti ini, kita akan berusaha untuk hidup di dunia ini sebaik-baiknya dan berhati-hati. Jangan sembrono, lah istilah orang Jawa. Kenapa? Kalau hidup itu sembrono, asal-asalan, ya sudah. Yang terjadi hanya apa? Hidup hanya penderitaan dan penyesalan nanti di akhirat. Menderita di dunia, menyesal nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu, banyak manusia di luar sana atau di sekeliling kita ini, ya, hanya casingnya kelihatan, ini penampilannya maco, penampilannya oke, ya, dengan berjas, berdasi, ya, dengan sepatu yang mahal, mobil yang bagus, rumah yang tingkat. Tapi ketika dia ini jauh dari Allah, tidak mengibadah kepada Allah, itu menurut pandangan Allah itu makhluk yang paling rendah. Makhluk yang paling hina itu menurut pandangan Allah. Jelas Pak Mungkin? Makanya sampai diungkapkan di dalam Al-Quran, kalau kita membuka di dalam surat Al-Bayyinah, surat yang 98, ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini contoh Pak Bu. Contoh secara statement langsung diungkapkan oleh Allah, ini loh makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling hina kedudukannya nanti di akhirat kelak. Bahkan lebih jelek, lebih hina daripada, lebih rendah daripada binatang. Siapa mereka? Mereka adalah dua golongan manusia yang hidup di dunia ini. Mereka orang yang ingkar, kufur, kafir, ingkar terhadap kebenaran, menolak kebenaran, tidak mau diperintah oleh Allah. Ini orang ingkar, perbuatannya kufur, orangnya namanya kafir. Kafir itu tertutup, jadi hatinya tertutup Pak. Tertutup dari apa? Tertutup dari cahaya kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, itu namanya kafir. Ya, orangnya kafir, perbuatannya kufur.
Jadi orang-orang yang tidak mau diperintah oleh Allah, orang yang tidak manut, tunduk patuh kepada Allah, tidak mau diatur hidupnya sama Allah, itu namanya orang kafir, Pak Bu. Jelas ya, Pak Bu? Ini harus kita pahami. Jangan dikatakan ini kata kafir itu ekstrim, keras, ini ayat Allah. Siapapun dia, baik kalangan Yahudi, Nasrani, ya, ataupun orang yang ngaku Islam KTP-nya, tapi dia tidak mau diperintah sama Allah, disuruh ibadah tidak mau sama Allah, ya, tidak mau ibadah kepada Allah, ini masuk ayat ini, kafir ya, kafarun. Itu yang pertama. Yang kedua, musyrik. Apa Bu? Musyrik. Apa musyrik? Musyrik itu adalah dia ibadah, tapi ibadahnya salah. Bagaimana salahnya? Yang seharusnya dia ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, maka ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Orangnya musyrik. Perbuatannya apa? Syirik. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan definisi syirik itu apa? Definisi syirik adalah yaitu mensejajarkan apa yang Allah ciptakan berupa makhluknya sama dengan Allah. Itu namanya syirik. Atau dalam perkataan yang lain dikatakan, siapapun yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik. Ya. Jelas Pak Bu? Yang seharusnya misalkan dia sholat, yang sholat itu niatnya untuk Allah, dia palingkan untuk selain Allah. Dia puasa yang tujuannya niatnya seharusnya untuk Allah, dia niatkan dipalingkan kepada selain Allah. Sedekah zakat dia harusnya dia untuk Allah, mencari ridho Allah, dia mencari ridho manusia. Haji yang seharusnya itu untuk Allah, dia palingkan untuk mencari pujian, penghormatan manusia. Itu syirik. Jelas Pak Bu? Itu definisi syirik. Jadi mudah kalau kita memahami kata-kata syirik. Orangnya musyrik. Ya. Maka syirik ini memang para ulama membagi ada dua jenis, ada syirkul akbar dan syirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil itu hanya menghapus amal yang saat itu dikerjakan. Kalau dia meninggal tidak bertobat, masih membawa syirik kecil, dia tidak akan abadi di neraka, tapi dia akan disiksa sesuai dengan kadar kesyirikan yang dia lakukan. Meskipun para ulama mengatakan syirkul asghar ini dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lainnya, seperti dosa minum khamr, berzina, membunuh, korupsi dan yang lainnya. Itu pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sedangkan syirik besar atau syirkul akbar, syirik besar ini pelakunya dihukumi keluar dari Islam. Kalau dia tidak bertobat, dia mati dalam kekafiran, kekal di dalam neraka. Seluruh amal ibadahnya lumat, hilang, tidak tersisa sedikit pun. Mulai dia balik, dia beribadah sampai dia melakukan syirik besar, itu hilang semua. Dijelaskan di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau Muhammad berani menyekutukan aku dengan makhluk yang aku ciptakan, akan aku hapus seluruh amal ibadah yang kamu kerjakan. Dan kamu Muhammad termasuk orang-orang yang celaka, rugi nanti pada hari kiamat. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi syirik besar ini apa? Syirik yang bisa menghantamkan pelakunya nanti kekal di dalam neraka. Itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil tidak kekal, cuman hanya menghilangkan amal saat itu. Mana dasarnya? Dasarnya misalkan kalau kita baca surat Al-Ma'un surat 107 ya, ayat yang keempat, 5, 6 itu Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina an sholatin sahun alladzina yura'un. Celaka orang yang
sholat dan dia selalu lalai dalam sholatnya, males. Ketika dia sholat, dia itu berusaha untuk berbuat riya. Apa riya? Pamer. Pamer Pak Bu, ya. Jadi orang yang ibadahnya itu suka pamer, itu disebut riya, supaya dilihat, supaya diperhatikan, supaya dipuji, supaya dihormati, dikatakan sholatnya khusyuk, bagus. Itu riya. Nah, jadi Bapak Ibu ini hati-hati ya. Maka orang ketika ibadah berbuat syirik kecil saat itu hilang amalan saat itu. Dan syirik ini kecil ini sesuatu dosa yang sangat ditakuti oleh Nabi. Kenapa? Karena banyak menimpa umat Islam. Karena syirik kecil ini banyak menimpa umatnya. Nah, ini jelaskan di dalam hadis Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhafa ma khafa alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma ya Rasulullah asghar? Qal ar-riya. Ya. Jadi Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang paling aku khawatirkan yang nanti akan menimpa umatku setelah aku meninggal dunia. Apa itu? Yaitu syirik kecil. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Maka Nabi mengatakan riya. Apa? Riya. Jadi orang yang riya, orang yang pamer, orang yang ingin dilihat, orang yang dipuji amalannya, ingin diperhatikan, ingin didengar, bla 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 bla. Nah, ini bahaya Pak. Kenapa? Karena para ulama mengatakan tidak ada satupun manusia yang selamat di dunia ini yang dia lepas dari syirik kecil. Seandainya ada yang selamat itu sedikit sekali Pak. Jelas? Karena memang menjaga amal itu lebih sulit daripada beramal. Gitu benar? Saya setuju. Kadang-kadang orang berangkat ini ngaji niatnya ikhlas, tapi bisa jadi nanti pulangnya nggak ikhlas. Itu. Atau bisa jadi awalnya dia ikhlas, ketika dalam perjalanan dia berubah menjadi tidak ikhlas. Kenapa? Karena setan akan selalu menyertai manusia untuk merusak niat. Jelas Pak Bu? Oke, hati-hati lagi. Manusia itu akan selalu diintai oleh setan yang tujuan setan itu adalah untuk merusak niat, menghancurkan niat, membengkokkan niat manusia. Entah itu orang muslim atau orang kafir, nggak peduli setan. Ya, orang ingin berbuat baik, ini berusaha setan Pak Bu, nyelewengkan niat. Ya. Makanya sampai Nabi menurunkan hadis ya dalam sabdanya Imam Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ya, tergantung apa? Niatnya. Dan amal itu akan diberi balasan sesuai apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ilal rasul, fajratuhu ilal rasul. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala karena dia niatnya untuk mencari ridha Allah dan ingin berhijrah bersama Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fajratuhu ilaihi. Tapi sebaliknya kalau niatnya itu karena dunia dan karena wanita atau karena laki-laki yang ingin dituju, ya dia dapatnya itu. Contoh, makanya saya katakan Bapak Ibu, menjaga niat itu lebih berat daripada beramal itu sendiri. Makanya sampai Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan, ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu amalan itu kalau tidak ada keikhlasan dalam dirinya, dalam hatinya, maka amal itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak akan langgeng.
tidak akan bertahan lama. Itu kalau tidak ikhlas. Jelas Pak Bu, perhatikan ini ya. Seorang ulama besar mengatakan, "Ma la yakunullahu la yanfa'u wa la yadur." Ya. Jadi segala apapun amal yang dikerjakan itu kalau tidak ikhlas, maka tidak akan bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi orang lain, dan amal yang dikerjakan itu tidak akan bertahan lama. Biasanya dia ngaji, karena ngajinya tujuannya itu nggak ikhlas, nggak suwi Pak Bu, leprek ya, pensiun. Kenapa? Karena awalnya nggak ikhlas ketika dia mencari ilmu. Itulah yang bisa menghalangi tujuan dia. Karena setan berusaha untuk membelokkan niatnya dia, sehingga Allah tidak akan memberikan apa? Berkah, pertolongan dan rahmatnya. Sehingga tidak bisa bertahan lama orang seperti ini. Sama. Orang sedekah, baca Quran, orang berbuat kebaikan-kebaikan yang lain, apa sajalah. Itu kalau tidak ikhlas, orang bakal langgeng. Yes. Bahkan sampai Imam Malik mengatakan dalam kaulnya di dalam kitab Al-Muwatta mengatakan, "Makana li ghairillah la yabqa." Segala apapun yang diniatkan selain Allah tidak akan langgeng, tidak akan bertahan lama. Ya. Orang misalkan infak atau sedekah, niatnya tujuannya agar dipuji, agar dihormati, agar dikatakan sebagai dermawan, ini dan itu. Maka suatu saat dia tidak akan mau bersedekah lagi Pak. Kenapa? Karena niat awalnya sudah tidak ikhlas. Hati-hati Pak Bu ya. Ini penting nih perkataan para ulama ini ya. Makanya ini kita tujuannya di sini juga hitung-hitung kali belajar hati untuk kita sucikan atau mensucikan hati. Ya, segala sumber apapun yang kita lakukan itu sumbernya dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita baik, ucapan kita baik, bersih, perbuatan kita bersih dan baik. Kalau hati kita kotor, maka ucapan kita juga akan ikut kotor dan perbuatan kita juga akan berantakan. Banyak masalah karena hati kita kotor. Gitu kan? ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.